tidak bosan-bosannya kami senantiasa mengingatkan bahwa diri kita adalah datang dari Allah, hidup pun karena Allah dan akan kembali kepada Allah, dan meninggalnya bisa mengucapkan asmanya Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Saat diri kita hidup kita hidup kita karena Allah. Untuk apa kita hidup karena Allah? Agar saat meninggal kita nanti lisan kita bisa berucap dengan mudah kalimat la ilaha illallah. Karena bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka dia pasti dakhalal jannah. Amin ya Allah ya Rabbal. Kalau kita bisa mengucapkan la ilaha illallah, pastinya harus ada yang kita latih. Ibu bisa masak mahir karena sering latihan. Ibu bisa bikin kue mahir karena kalau lagi latihan. Pernah nggak ibu masak gosong? Bikin kue banget? Pernah. Tapi kita coba lagi dan terus kita coba lagi, betul? Maka begitupun saat diri kita kemarin tanggal 17, ya kalau tidak salah 17 bulan Rabiul Awal, di tanggal 21 September kemarin oleh Tubagus Kiai Haji Khalil Said itu yang hadir di Darul Muqarrabin sudah ditanamkan. Kalau ditanamkan, ketika kita sudah ditanam, berarti tugas kita untuk apa, Bu? Menyiramnya. Kalau sudah ditanam tanpa disiram, kira-kira bisa tumbuh tidak? Tidak. Maka akan bisa menjadi mati, ya, atau bahkan tidak ada sama sekali. Maka saat diri kita ketika sudah ditanam, saat sudah ditanamkan oleh guru kita yang berhak menanamnya. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa menanam kalimat la ilaha illallah. Tidak sembarangan orang yang bisa menanamkannya, dan itu hanya beberapa orang saja yang berhaknya. Maka saat ketika diri kita sudah menerima tanaman yang mahal itu, kira-kira ibu biasanya dilihatnya per berapa menit? Ibu beli tanaman yang mahal, ya mungkin bisalah beli mahal, tanamannya itu seharga 10 juta. Itu apa namanya? Gelombang cinta. Ya zaman dulu kan lagi ramai ya. Bu, tanaman kira-kira kita dilihat ya, Bu? Dilihat lagi, takut ada uletnya, dilihat lagi terus, betul? Begitupun saat diri kita kemarin, kata Kiai Mulil dikatakan bahwa zikir ini tidak ada harganya, walaupun dibayar berapa triliun sekalipun itu tidak bisa terbayarkan. Maka saat diri kita diberikan tanaman yang begitu mahal, ditanamkan dalam kalbu kita, maka hidupkan terus, siram terus, liatin terus apa ya? Oh, itu yang hidup nggak hari ini kita tidak bisa tidak menyebutkan asmanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat diri kita tanaman terus kita siram. Kalau tanaman ya mungkin disiramnya ada waktunya, tetapi kalau zikir yang ditanamkan, ibu bisa kapan saja disiramnya, bisa kapan saja ibu tengok. Bahkan semakin kita sering, ya, semakin kita terus menyebutnya, maka itu akan semakin terus tumbuh dalam kalbu kita. Agar apa? Agar nanti saat di akhir hayat kita mudah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah tanpa ada orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah kalau tidak ada latihan. Ya, orang bisa mahir apapun itu, seperti halnya Ronaldo, seperti halnya Chelsea, bisa masuk golkan bola yang begitu mungkin sulit bagi orang yang tidak pernah latihan, tapi bagi orang yang senantiasa sering latihan itu pasti bisa tahu celahnya.
dan walaupun kadang kebobolan, ya nggak Bu? Begitupun kita, kadang kita kebobolan apa? Masih ada godaan setannya, ya nggak Bu? Ya, kita kadang masih ada godaan setannya, kadang diri kita masih ada rasa malesnya, kadang kalau lagi bener madikir terus bener pengennya banyak, 100 nggak cukup tambahin lagi, 200 nggak cukup terus tambahin sampai dengan sampai tidur, nikmat saking tenangnya, betul. Tapi kalau lagi malesnya, cukup 3 aja, ntar dikodok, ntar diganti dan seterusnya. Maka inilah diri kita perlunya terus latihan agar bagaimana mempertahankan tumbuhan itu agar terus tumbuh dan bisa keluar dalam lisan kita saat mengucapkan diri kita mau meninggal dengan tadi asmanya la ilaha illallah. Kenapa? Karena pasti tadi hidup kita dari Allah, ketika diri kita datangnya dari Allah, ketika meninggal akan kembali kepada Allah. Dan bagaimana caranya mempertahankan cara kembalinya? Caranya kembalinya, saat cara kembali kita dengan mengucapkan asma Allah. Karena gini Bu, ada orang yang meninggal itu bisa dihisab, ada yang tanpa hisab, ya, ada yang memang dia VIP, ada gini, jadi ibaratnya ada yang VIP, ada VVIP, ada yang kelas apa Bu? Ekonomi, ya. Kelas ekonomi. Nah, ya, ketika orang meninggal ya, ketika dijemputnya oleh malaikat Ijrail, ada yang dijemput, ada yang dijemput, ada yang dicabut. Saya ulangi, ada yang dijemput, ada yang dicabut. Kalau orang dicabut, ya, dipaksa. Kalau orang yang dipaksa, kira-kira sakit tidak? Sakitnya luar biasa. Ketika dikeluarkan, dipaksa, di situ diambil ruhnya. Saat ruh diambil dipaksa, maka akan rasakan sakitnya yang luar biasa. Tetapi coba kalau orang yang menjemputnya dengan mercy, dengan al-fatih, ya, ketika di sana jemputnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa-jiwa yang tenang, kitanya juga tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, silahkan kamu kembali kepada Allah dengan hati yang ridho dan diridhoi. Biar diridhoi, apa tadi kita niatnya? Ilahi anta maqsudi. Terus itu tanamkan, terus tumbuhkan terus dalam qalbi kita sampai dengan tadi ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli, kata Allah, fadkhuli, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tidak ada kalimat di sana harus mendapatkan hisab dulu. Kenapa? Karena Allah langsung mempersilahkan, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Langsung Bu, masuk ke golongan hambaku. Siapa hambaku di sana? Hambaku adalah kalimat siapa? Yang disebut hambaku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Dalam surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi, ada kalimatnya abdihi. Aku telah memperjalankan, ya, di sana memperjalankan siapa? Hambaku. Siapa jenis hambaku? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, yaitu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira ibu mau nggak Bu? Lemes banget maunya. Mau nggak Bu? Mau? Yakin mau? Masih lemes banget ya, kayaknya maunya setengah mau nih. Mau aja, mau banget, mau banget. Kenapa? Karena di sini biar kita dijemput, ya, tanamkan dari lidah kita. Contohnya punten, orang yang latah
Kalau yang sering ya, punten, sering ucapannya, ya seringnya zikir, berarti latahnya apa? Subhanallah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ketika dengar petir, cekir, kan? Apa yang terjadi? Allahu akbar, astagfirullah. Tapi coba kalau yang pikirannya ayam, ya bu, apa lagi? Mami. Kenapa? Karena seringnya diingat yang mamanya, ya kan? Ibu sering lihatnya panci, ya ibu panci yang sebut, ya nggak? Tapi saat lisan kita terlatih, kenapa? Itu adalah spontanitas, spontan. Saat diri kita spontan, apa yang kita terucapkan itu adalah latihan lisan kita. Lidah kita memang untuk berbicara mudah, mendengarkan gampang. Yang susah adalah praktek. Ya bu, prakteknya. Ini sebetulnya saya mendengarkan. Hidupkan kalau kita bisa nggak bu? Saya lagi ngobrol begini, coba kita hidupkan, masya Allah. Ya, memang saat gini, saat diri kita, ketika kita berkumpul dalam keadaan banyak seperti ini, ya, ini untuk menghidupkan kalbu ini memang agak berat. Kenapa? Kadang kita fokus mata ini, tapi untuk menghidupkan yang terus, insya Allah, ya. Kita lihat kemarin bu, artis kita yang meninggal siapa bu? Semua. Ya, masya Allah ya. Saya itibar dari beliau, masya Allah bu. Beliau profesor, ya, profesor S3-nya saja bukan satu, S2-nya itu bukan satu kali. Beliau di 5 universitas. Ya, ternyata ketika dilihat Allah itu masya Allah sebegitu sayang sama orang yang soleh. Ya, sebegitu sayang sama orang yang soleh, maka saat diri kita, ya, kalau ingin lebih dekat lagi dengan Allah, berarti cepat cepat dijemput. Ya, nah biasanya kan begitu ya, banyak orang-orang yang soleh kan yang sudah meninggal duluan. Jadi ibu mau meninggal duluan atau mau belakangan bu? Pengennya agak belakangan tapi saya soleh gitu ya. Nah saat diri kita, masya Allah bu, pembelajarannya masya Allah, ternyata bagaimana beliau mempertahankan akidahnya sampai lihat debat dengan masya Allah ya, yang lihat punten artis-artis itu kan biasa bu punten, yang ketika ininya alisnya agak naik dikit, ininya agak narik dikit, itu kan masya Allah itu kan dari punten, dari babi ya, itu kan dari babi semua, alatnya itu dari babi. Kenapa mereka bisa kencang dan sebagainya? Ternyata itu dari babi. Maka ternyata beliau ini sampai dengan debat, saya mempertahankan akidah, balighu anni walau ayat, saya bisa dakwah ini ya, saya dakwah ini katanya, masya Allah ya. Ternyata untuk mempertahankan, makanya tadi kata Gus Dedi, yang paling mahal nikmat yang terbesar bagi kita adalah iman, Islam dan ihsan. Ini merasa diperhatikan oleh Allah, tidak ternilai saat kita bisa mempertahankan iman, Islam dan ihsan kita. Maka ketika diri kita bisa tahankan Islam, iman dan ihsannya, ya, saat tadi ketika diri kita meninggalnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini ada pertanyaan titipan. Tahu siapa yang nitipnya itu? Titipannya adalah bagaimana ketika kita mengucapkan kalimat, inginnya mengucapkan la ilaha illallah, tapi tidak sampai illallah di tengah jalan, gimana? Kalau seperti itu kira-kira bagaimana bu? Masuk kufur atau masih iman? Gini bu, tadi contohnya la ilaha, kira-kira sampai ilaha. Kalau secara lafziyah berarti tiada Tuhan, tiada Tuhan, baru tiada Tuhan, berarti kan? Belum illallah, belum kecuali Allah, belum. Tetapi la ilaha, kalau seandainya belum, bagi orang yang belum ditanamkan
hati-hati nih, ada dua versi ya, jangan sampai salah, kita perhatikan, ada dua versi. Kalau orang yang belum pernah ditanamkan kalimat zikirnya tadi, la ilaha illallah, dan kalimat ismuzaki yang terus tumbuh dalam hatinya, dalam kalbunya terus tumbuh, maka itu yang pertama ketika la ilaha, dia sudah kufur. Kenapa? Karena tidak ada Tuhan. Tapi bagi orang yang sudah sudah ditanamkan dan dia sudah mengamalkan dan dia sudah mengamankan dan mengamankan apa ya? Kalbunya diamankan. Walaupun lisan la ilaha, tetapi dalam kalbunya Allah, 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 tidak ada masalah. Makanya kita tadi ditanamkan itu mahal, ditanamkan itu dulu mahal, ya, perawatannya juga mahal. Summalabiyannahum min baini aidihim, setan itu akan menggoda dari depan dan akan menggoda dari belakang, akan menggoda lagi dari sebelah kanan, sebelah kiri, sampai dengan yuwaswisu fi sudurin nas. Itu akan setan terus menggoda bagaimana diri kita tidak mengucapkan asmanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ini kita bagi orang yang senantiasa menghidupkan qalbunya, maka la ilaha tidak ada masalah kalau qalbunya hidup, ya. Tapi memang kalau bagi orang yang masih belajar, masih belum ditanamkan apalagi, maka jangan macam-macam dengan kalimat la ilaha tanpa dengan ada Allahnya. Kenapa? Karena yang pasti itu adalah illallah, kecuali Allah. Berarti yang paling aman itu ngucapin apa, Mi? Asmanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau yang belum aman, yang belum belum ditanamkan dan ingin aman diri kita, maka teruskan saja asmanya Allah, Allah, Allah. Nah, kalau bagi orang yang sakaratul maut, ya, sakaratul itu apa? Kemarin sakaratul itu apa? Pusing. Ya, sakaro itu pusing kan? Saking pusingnya ketika orang yang diajarkan, kalau ketika sakaratul maut kan ada orang yang apa yang namanya? Jadi dia begitu sulit untuk berucap, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa mengikuti. Ya, orang sakaro itu orang sakaratul maut, ya, itu tidak bisa. Ketika orang kita lihat, ayo nyebut istighfar gitu ya. Kenapa? Karena sulit terkadang. Tapi kalau bagi orang yang senantiasa latihan, ya, senantiasa latihan, insya Allah nyebut ya, kita nyebut dalam kalbu. Masya Allah, kemarin saya pas ketika mama saya meninggal itu jam 9:30, jam 9:15 itu masih berbicara seperti normal, tidak ada yang orang merasakan yang sakaratul maut. Kalau di film-film kan gitu banyak yang di film-film kan ya sampai gitu ya. Masya Allah, mama saya kemarin pas ketika meninggal itu masih berbicara. Kalau ditanya mana yang sakit, Bu, ini yang sakit, ini sudah nggak berasa, kaki sudah nggak berasa, lutut sudah mulai sakit, sudah mulai nyesek di sini. Beliau sudah benar masih berbicara, itu sudah mulai dingin. Itu sekitar 5 menit mau meninggal. Bahkan sahabat ketika sakaratul mautnya, saat ketika ruhnya diambil, apa yang disebutkan? Pas saat mau sebelum ruhnya diambil, mama sudah nggak sanggup ya teh, terucap. Jarang yang orang mau meninggal belum pamitan dulu, titip ya, kata saya asma Allah. Terus saya ketuk terus dulu, ternyata masih ngikutin. Walaupun belum bicara, beliau yakin masih bisa menyebutkan. Ini kita ketuk aja. Makanya kemarin kan boleh dibantu dengan Allah terus kerubuk kita hidup, ya. Makanya saat kita termasuk kemarin guru saya, guru yang Ustazah Maryam, ya, almarhumah, itu saat beliau, kalau saya udah begini aja, saya udah ngantuk ini ya, udah langsung beliau nyebut Allah terus beliau, karena udah paham
Ini apa? Kita kalau sudah konektif, ibu lihat lampu sen aja, lampu sen kan gede-gede kan? Ya kan? Sama apa dengan denyut jantung? Yang kita akan ucapkan Allah, bukan saat ini orang ngesen ke kanan tapi kok belok ke kiri, bukan begitu. Yang itu apa? Oh, mengingatkan kita sedang menghidupkan kalbu kita, ya kan kadang kita jadi ngomel, ini ibu-ibu apalagi gitu yang ngesen ke kanan belok ke kiri gitu kan. Maka dalam kita diri kita pembelajaran dan kita sen di sana kan sama di ya, itu ada bentuk apa? Menghidupkan kalbu kita. Allah berikan caranya bagaimana terus kita, mungkin kita saat sedang lalai, mungkin kita saat sedang lupa, mungkin saat diri kita sedang goflah, maka hidupkan kalbu kita terus senantiasa sebutnya asma Allah. Kalau kita di ketika sakaratul maut, gimana lebih mudahnya adalah Allah. Ya kalau bagi orang yang sakaratul maut ketika nyebut Allah, mau apa? Dari kalimat la ilaha illallah bisa dipersingkat menjadi Allah. Setelah Allah bisa dipersingkat lagi apa? Lahu. Kalau sudah lahu dipersingkat menjadi hu. Enak Bu. Makanya kalau mau kasih orang lain mau apa? Ya udah jangan istighfar, jangan subhanallah. Maksudnya lebih apa? Lebih mudah. Lebih mudah kalimat Allah. Orang yang nggak sanggup menyebutkan Allah masih bisa lahu. Kalau nggak bisa lahu, hu. Siapa dia? Allah terus akan bersambung situ. Makanya masya Allah saat diri kita ya mempersiapkan mati yang enak, bukan hidup yang enak. Hidup yang enak mah gampang ya. Ibu punya rumah udah enak, ibu bisa makan pun ya enak, ibu sehat pun enak. Tapi saat mati yang enak ini yang harus kita pegang, bagaimana caranya meninggalnya yang enak. Amin insya Allah. Hadirin rahimahkumullah. Maka tadi kalau dikaitkan lagi sedikit ya untuk kesimpulannya, saat dikaitkan dengan al-hikam adalah saat apa yang kita niatkan maka Allah itu akan yang berikan. Saat tujuan kita dunia maka Allah akan kasih dunia itu. Saat kita tujuannya Allah maka Allah akan berikan segalanya. Saya ulangi, kalau tujuan kita dunia Allah akan kasih dunia. Tapi kalau saat tujuan Allah, Allah akan beri segalanya. Ya, jadi kita ingin segalanya atau dunia? Segalanya. Ya, kenapa? Karena kita di dunia makan fana. Ya, dunia mah fana, dunia mah rusak, dunia mah sementara, tidak ada yang abadi. Tak ada. Mana ya? Yang abadi ya. Tak ada yang abadi ya di dunia, malah ada yang abadi. Yang abadi dalam tubuh kita hanya apa Bu? Yang abadi dalam tubuh kita apa? Hah? Dalam tubuh kita? Dari tubuh. Kalau roh kan bukan buat tubuh. Dari roh kita apa yang abadi? Hanya tulang ekor. Ya, yang tidak hancur itu hanya tulang ekor. Kenapa? Karena nanti saat ruh ditiupkan itu akan ditiupkan melalui tulang ekor. Ya, jadi hanya itu semuanya akan hancur. Semuanya Bincurungan kata orang Sunda mah. Bincurang. Bincurang. Bahasa Sunda salah lagi. Orang Sundanya gagal. Ya, nah maka saat diri kita jadi semuanya akan hancur. Gimana saya apa namanya yang ketika orang yang dikubur ya kan, yang dikubur itu kan biasanya hancur ya, masih ada tulang-tulang itu belum. Kenapa? Karena kan kita nggak tahu berapa puluh tahun lagi, berapa ratus tahun lagi dan seterusnya, itu semuanya akan hancur, semuanya akan punah. Namun satu tadi ya, jadi tadi tulang ekor ya, jadi lupa mau jurang ya, tulang ekor itulah yang hanya masih utuh ya. Maka semuanya kita niatkan mudah-mudahan tujuan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita berangkatnya ngajinya saat apapun diri kita, jangankan yang bernilaikan akhirat, bahkan yang bernilaikan dunia pun mudah-mudahan kita niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena insya Allah kalau Allah tujuannya, Allah lah tujuan hidup kita, Allah lah yang kita harapkan, maka insya Allah Allah akan beri segalanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabil khusus kita doakan ketua MDC kita, ketua Majelis Duha kita, yaitu Ustaz Awaludin. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah jadikan sakitnya menjadi kifarah bagi dosanya, serta mudah-mudahan Allah angkat derajatnya. Allahumma ya qadiyal hajat. Dan juga
Ustadz Agun, alhamdulillah tadi malam sudah mendapatkan putra ya. Alhamdulillah sudah lahir. Mudah-mudahan menjadi putra yang soleh, putra yang bisa menjadikan kebanggaan orang tuanya dan jadi orang yang sangat taat kepada Allah dan Rasulnya. Juga kepada kaum muslimin wal muslimat yang meninggal di seluruh dunia, mudah-mudahan diterima iman Islam dan ihsannya sehingga ditempatkan di tempat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan hadirkan terus kalbu kita ya